wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariya wa bariya khususna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit, kita terus doakan semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabban nasi azzibil ba'sa ishfiyan tasyafi, la shifaa illa shifauka, shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin.
rabbal alamin. Allahumma astajib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi fid darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa munshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita akan menginjak pada judul baru, Pak ya. Jadi rukun-rukun salat sudah dianggap selesai dulu, nanti akan dilanjutkan, nyambung sebetulnya nanti di dalam bacaan Fatihahnya, kemudian tahiyat, nanti ada pasal khusus yang menjelaskan tentang rukun-rukun salat, meskipun sebetulnya sudah jelas, tapi materi ini terus akan berkaitan, Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan harus terus diingat. Nah, jangan apa? Jangan lupa biar nyambung, gitu Pak ya. Ya, itu. Jadi sudah selesai tentang rukun-rukun salat yang jumlahnya semuanya ada berapa Pak? 17 insyaallah Pak ya. Cuma ada sedikit khotimah, tapi nanti kita baca dulu matanya Pak ya. Ya, kita baca dulu matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang niat. Sebetulnya niat dulu sudah disampaikan ya, tapi insya Allah ini penjabarannya lebih luas lagi. Paslun, satu pasal fima yu'tabaru fin niyah. Satu pasal yang menjelaskan tentang yang harus ada di dalam niat. Bapak kan niat itu menjadi rukun utama Pak. Saum harus pakai niat. Sholat pun juga harus pakai niat. Innama al-a'malu binniyat. Nah, itu yang menjadi dalilnya. Sesungguhnya setiap segala sesuatu itu tergantung niatnya. Meskipun rukun yang lain terpenuhi Pak, iktidalnya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, salatna teu niat. Niat mah niat, ngan maghrib jadi arba'a rakaatin 4 rakaat atau ke amilatun nasibah Pak ya, tidak mendapatkan apa-apa. Sholat subuh niatnya arba'a rakaataini. Oh kan pabulit arba'a 4 rakaataini 2, 4 tambah 2 berapa Pak? Nah, jadi ini kita akan repokkan, nanti ada adat, ada ma'dud, nanti kita akan belajar. Oke, kita baca dulu Pak ya. Yang harus ada di dalam niat. An-niyatu salasu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan. Ingkanatis sholatu fardon, jika sholat itu adalah sholat fardu, wajaba mangka wajib qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan, wata'inu, dan kedua hendaknya menentukan, wal fardiyatu, dan yang ketiga mempardiakan. Itu jika sholat itu adalah sholat fardu. Satu, harus ada qasdul fi'li, yang kedua harus ada ta'yin, yang ketiga harus ada fardiyah jika sholat itu adalah sholat fardu. Bisa dipahami Pak? Ya nanti kan dijelaskan satu-satu, apa qasdul fi'li gitu, apa ta'yin, apa fardiyah, nanti dijelaskan di syarahnya. Wa in kanat nafilatan, jika sholat yang dilakukan itu adalah nafilah. Nafilah itu sholat sunnat, muaqqatatan, yang terbatas oleh waktu, karotibatin, seperti sholat sunnat rawatib, audata sababin, atau karena dat sebab, wajib. Satu, qasdul fi'li, menyengajakan pekerjaan, wa ta'yin, dan menentukan. Jadi cukup 2 saja Pak.
Itu yang harus ada di dalam niat jika sholat itu adalah sholat sunat yang terbatas gitu waktunya. Nah, wa in kanat nafilatan mutlaqah, yang ketiga, jika sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunat mutlak, wajib qasdul fi'li faqat. Menyengaja pekerjaan saja. Jadi yang harus ada di dalam niat, ini baru matanya saja Pak. Yang harus ada di dalam niat, jika sholat itu derajatnya sholat fardu, maka yang harus ada 3. 1 qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan, kemudian ta'yin, menentukan, wal fardiyatu, dan yang ketiga mempardiahkan jika sholat itu sholat fardu, yang harus ada di dalam niat. Jika sholat itu adalah sholat sunat, sholat sunat yang muakkad, terbatas oleh waktu seperti rawatib, yang harus ada di dalam niat itu cuma 2. 1 qasdul fi'li, yang kedua ta'yin, menyengaja pekerjaan, wa ta'yinu, dan menentukan. Jika sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunat mutlak, maka cukup 1 saja yang harus ada di dalam niat. Apa? Hanya qasdul fi'li saja. Qasdu itu menyengaja, al-fi'li pekerjaan. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu contoh adalah usolli. Saya sholat itu fi'lu, pekerjaan. Kalau saum, nawaitu saum, gitu, ditentukan. Jika yang itu adalah fardu sholli, saya sholat, wa ta'yin, dan menentukan itu adalah zuhur. Jika sholat itu adalah sholat zuhur, maka ucapkan zuhur, itu ta'yin. Jika sholat itu adalah sholat asar, maka asron, jadi harus dikatakan asron, asar. Maka harus ada di dalam sholat itu adalah usolli fardhu zuhri, itu menjadi syarat yang harus ada di dalam niat. Wal fardiyatu, sedangkan mempardiahkan itu adalah ucapan fardon, yaitu harus ada ucapan fardu gitu. Usolli fardu usolli fardo, bukan fardu. Ya, kenapa? Kan usolli fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il itu harus maf'ul. Kalau maf'ul bih itu nasab, kedah jabar. Nah, di sini Pak pentingnya Alfiah Ibnu Malik dengan Jurmiyah itu Pak. Jadi memang harus seimbang. Jadi pas seminggu fikih, seminggunya lagi harus Jurmiyah, Kailani, Imritingan, pasti bakal tambah puyeng gitu. Tapi cukup ini saja dulu Pak. Jadi harus ada pelajaran nahwunya juga. Usolli fardhu zuhri, bukan fardo duhur, fardhu zuhri, alif lam syamsiyah kesananya maksudnya. Usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, bukan isya. Ada isya, usolli fardhol isya, eta teh ngaosna apa bahasa Indonesia isya. Jadi usolli fardhol isya. Apa isya? Asyiyun itu pagi, petang artinya. Jadi beda apa? Subhanallah. Usolli fardhos subhi. Nah, gitu Pak ya. Jadi usolli fardho. Jadi kenapa fardho? Maf'ul bih itu mansub itu ya kedah jabar. Kalau setelah fi'il dan fa'il itu maf'ul, maka itulah insyaallah. Nah, diantaranya seperti begitu. Oke, kita masuk kepada syarahnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif an-niyatu salasu darajatin. Nanti parunnya akan saya lewat Pak, karena ini masuk ke dalam kaidah nahwu, tapi akan disampaikan biar Bapak bisa nanti. Ini masalah adat dengan ma'dud, tapi nanti kita lanjutkan ke summa bayanal musannif yang selanjutnya. Qala al-musannif, musannif telah berkata an-niyatu salasu darajatin. Nah, niat itu salasu darajatin bitajridil adad minat ta'i wujuban, dengan mentajridkan bilangan dari huruf ta wujuban yang menjadi wajib. Li'annal ma'dud mufrad muannas ma'a kaunihi madhkuran bi khilafi ma lam yadhkur. Fa innahu la yajibu tajriduhu bal yajujul ityan biha fil adad, lakin al aula adamul ityanu biha fi hadhil halah kama qala al bajuri. Begini aja Pak dengan far'unnya. Wadad, jadi ada adad, ada ma'dud. Nah, adad itu bilangan, kalau ma'dud itu yang terbilang. Jika adadnya mudzakkar, maka ma'dudnya pun juga harus mudzakkar. Jika ma'dudnya juga muannas, maka adadnya pun juga harus muannas. Gitu. Tentu jika adad itu lebih dari 3, jangan masuk ke dalam mufrad. Untuk mengetahui apakah ma'dud itu mudzakkar muannas, itu harus ditajridkan dulu. Pusing Pak ya. Itu harus ditajridkan dulu kepada mufrad. Jadi nanti ada mufrad, ada mutsanna, ada jama'. Gitu. Jama' juga terbagi. Gitu, ada jama' taksir, ada jama' muannas salim, ada jama' mudzakkar salim. Untuk mengetahui apakah di dalam jama' taksir itu kedudukannya apakah sebagai muannas ataupun sebagai mudzakkar, untuk mengetahui ma'dudnya maka harus ditajridkan dulu. Ditajridkan itu dikembalikan kepada kalimat aslinya. Jadi jangan masuk dulu ke jama'. Seperti di sini salasu darajatin. Ini adalah tajrid ini adalah adad dengan ma'dudnya muannas, jadi harus laik. Untuk mengembalikan, kok di sini salasu tanda muannasnya tidak ada, ya ditajridkan dulu ke jumlah, ke nomor 1, yaitu apa? Wahidatun. Jadi Pak, oke, sekarang mudzakkar saja dulu. Bapak sudah tahu mungkin ya, sudah hafal dari 1 sampai 10 bahasa Arabnya, sudah hafal belum Pak? Belum. Oke, sekarang mudzakkar dulu Pak ya. Wahidun, isnani, salasatun. Tun di sini adalah mudzakkar, bukan muannas, karena ditajridkan untuk mengetahui, yaitu mudzakkarnya itu adalah kalimat wahidun. Kalau muannas wahidatun. Jadi ketahuan muannas itu adalah dengan ta'ul marbutah. Oke, sekarang mudzakkar dulu. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ini adalah adad yang sifatnya mudzakkar. Mudzakkar itu pameget gitunya, mudzakkar. Upami muannas itu artinya awewe gitunya. Contoh sekarang adad yang sifatnya muannas, karena nanti kalau adadnya muannas maka ma'dudnya juga harus muannas. Wahidatun, isnatani, wahidatun, isnatani, salasun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, sama nun, tis'un, ashrun. Itu jadi apa? Itu yang muannas gitu Pak ya. Makanya di sini disebutkan adalah salasu darojatin. Kenapa salasu darojatin? Karena darojat itu sifatnya muannas. Kembalikan, tajridkan dulu gitu. Jadi darojat itu ditajridkan kepada mufrad. Mufradnya itu adalah
darajatun, darajatani, darajatun. Nah, bisa dipahami Pak? Rokatun, rokataini, rokaatun. Maka harus arba'a rokaatun. Usolli fardhoz zuhri arba'a rokaatin. Jangan tun, harus tin. Ampun Gusti. Aduh, kaki-aki ilmu nu kieu. Itu ya. Nah, itu Pak ya. Jadi karena di sini harus apa? Nanti ada qasdul fi'li, ada ta'yin, ada fardiyah. Jadi harus benar juga. Usolli fardhol asri arba'a rokaatin. Ya, jadi jangan rokaatun. Kenapa tadi rokaatun? Karena kalimatnya tidak diawali dengan jumlah sebelumnya, maka kedudukannya harus rofa. Karena ini diawali sebelumnya oleh kalimat, kedudukannya rokaatin menjadi usolli, iya, menjadi naat man'ut kesananya, jadi menjadi tawabi, gitu. Karena ya menjadi tawabi. Tawabi itu yang mengikuti kepada harokat yang sebelumnya. Nah itu. Jadi Usolli fardhol maghribi salasa rokaatin. Nah, rokaat itu adalah jamaknya adalah rokaatun. Nah, jadi kenapa bukan arbaatu rokaatin? Nah, kenapa? Karena kenapa? Ya mu'annas. Cara menentukannya tajridkan dulu dari kalimat rokaatunnya, rokaatin. Jadi mufrad musanna jamak, rokaatun, rokaataini, rokaatun. Nah, rokaatun saja, gitu Pak. Karena kenapa? Ini dari mufrad, baru kalau nanti pakai usolli menjadi rokaatin, gitu. Oke, biar mudah nggak apa-apalah rokaatin saja. Rokatun, rokaataini, rokaatin. Ya seharusnya mah rokaatun, gitu Pak ya. Muslimun, muslimaini, muslimatun. Nah, ini jamak mu'annas salim. Kalau jamak mudzakkar salim, muslimun, muslimaini, muslimuna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Ada juga jamak taksir. Jamak taksir itu contoh kitabun, kitabani, kutubun. Nah, itu ya. Qolamun, qolamani, aklamun. Nah, itu. Jadi ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Kemudian ya ini kalau rokaatun masuknya nanti kepada jamak muannas salim. Rokaatun, rokaataini, rokaatun. Jadi usolli fardhoz zuhri arba'a rokaatin. Nah, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu bisa dipahami Pak? Cuma sekilas saja, apalagi kalau dibahas semua ini. Langsung masuk saja ke fikihnya Pak ya. Gitu. Jadi yang harus ada di dalam tingkatan itu adalah, yang harus ada di dalam niat itu adalah ada 3 tingkatan kaitannya dengan niat. Summa bayyanal musannifu, kemudian menjelaskan musannif pengarang kitab ini Syekh Nawawi, maratiban niyati salasah, tingkatan niat yang 3.
Nah, jadi niat itu ada 3 tingkatan. Musonif menjelaskan tingkatan niat yang 3 itu. Biqaulihi, dengan beliau mengucapkan ingkanatis sholatu fardhon. Nah, yang harus ada di dalam niat. Jika sholat itu fardhon, kedudukannya adalah sholat fardu atau walau fardu kifayah. Jadi kan fardu itu terbagi 2. Satu ada fardu ain, kedua fardu kifayah. Yang 5 waktu termasuk fardu ain. Fardu kifayah diantaranya adalah sholat jenazah. Yang harus ada di dalam sholat fardu, baik itu adalah fardu ain atau fardu kifayah, kasolatil janazah seperti sholat janazah, au qada atau sholat qada, kal faitati seperti sholat faitah, wa muadah dan seperti sholat muadah, nadron li asliha dinadorkan kepada au aslinya, au nadron atau sholat yang dinadarkan. Wajib bihi salah satu asya. Di dalam niat tersebut, jika sholat itu adalah sholat fardu, baik fardu ain atau fardu kifayah, atau yang dinadarkan, atau yang muadah, ataupun qada, maka wajib yang ada di dalam niat itu 3 perkara. 1. Qasdul fi'li. Qasdul fi'li, atau yang dimaksud dengan menyengaja pekerjaan itu adalah niyatu fi'li sholat. Harus ada niat menyengaja mengerjakan sholat. Maka kalimat usolli itu harus ada. Atau ada yang nawaitu usolli, boleh, tidak menjadi masalah, Pak. Bapak pakai nawaitu tidak? Tidak, yang pakai juga boleh. Nawaitu usolli, boleh, tidak menjadi masalah. Atau langsung saja juga nggak apa-apa. Usolli, kan usolli itu artinya saya sholat. Nawaitu usolli, menyengaja saya sholat, gitu, niat, gitu ya. Allastistahdoroha, yang dihadirkannya. Jadi niat menyengaja sholat yang waktu itu dihadirkan, gitu Pak ya. Jadi tidak sah jika niat sholat yang diucapkan bukan sholat yang pada waktu itu dihadirkan. Bisa dipahami Pak? Bapak bade sholat dohor anu dihadirkan asal gitunya, harus istahdoroha. Kenapa? Litatamayyaza an sairil afal, untuk membedakan dari seluruh pekerjaan-pekerjaan yang ada. Jadi jelas, gitu Pak ya. Salat yang dihadirkan ini salat duhur, ya salat duhur, berarti bukan salat asar, bukan salat maghrib, bukan salat subuh, bukan salat isya. Itu. Jadi kenapa harus menghadirkan pekerjaan salat yang itu, yang pada waktu itu, litatamayyaza an sairil af'al, untuk membedakan atas seluruh pekerjaan-pekerjaan. Wala tajibul idofatu ilallah. Pak, dalam niat tersebut sebetulnya tidak ada kewajiban untuk diidopatkan kepada Allah. Maksudnya tidak wajib sebetulnya mah disandarkan kepada Allah. Kan suka diakhiri dengan apa? Fardu lillahi ta'ala, kan itu idopat, disandarkan kepada Allah, gitu Pak. Tidak wajib. Kenapa? Li'annal ibadata la takunu illallahu, karena semua ibadah itu ya tidak akan terjadi kecuali semua kita maksudkan kepada siapa? Allah. Makanya jangan jangan kaget jika ada orang yang berpendapat, ya kan saya wudhu karena Allah. Kenapa mesti harus diucapkan lillahi ta'ala, gitu kan Pak? Betul. Mengidopatkan kepada Allah dari semua ibadah itu tidak wajib.
Nah, di sini Syekh Nawawi mengatakan lakin tustahabu, hukumnya sunnah. Gitu. Kenapa? Lihat tahakkoko makna ikhlas, itu tujuannya Pak. Gitu. Agar benar-benar kelihatan hakikat keikhlasan. Nah, kan suka ada apa? Kalimat apa? Lillahi ta'ala. Nah, sebetulnya tidak diidopatkan lillahi ta'ala karena semua ibadah juga untuk Allah. Tapi kenapa? Kadang-kadang ya masih saja diidopatkan kepada Allah. Liyatahaqqaqo, ya, agar benar-benar nampak makna keikhlasan. Jadi memang kita can ikhlas Pak ibadah teh masih kena perlu pembuktian ke Allah we kedah nyebatkeun lillahi ta'ala. Gitu Pak ya. Makanya kan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan yang beribadah mengatakan saya ikhlas berarti dia tidak ikhlas. Karena kenapa? Masih perlu pembuktian dari siapa? Dari orang lain. Sok canak we canak abi mah ikhlas. Eta teh ikhlas gitu. Maka derajatnya di sini adalah mustahab, hukumnya sunnah. Tapi kalau untuk konteksnya adalah ditahakkok, ya karena kita imannya masih iman apa Pak? Kita ini masuk derajat iman mana ya? Bukan alfana ubillah ya, yang derajat iman kita kadang-kadang yazid wa yanqus. Kadang-kadang iman kita ini bertambah, kadang-kadang iman ini berkurang. Nuju purun-purun kemis teh dongkap teh purun mangajeng jehe. Masih kena elok-elokan gitu ya, antara kebutuhan terhadap ilmu dan sare teh masih kena apa-apa. Oh ya, masih kena pabelit ya. Tapi sekali lagi, kelemahan diri jangan jadi alasan kita tidak bisa mengikuti Rasul. Sekali lagi Pak, kelemahan diri, kekurangan diri jangan jadi alasan kita tidak bisa mengikuti Rasul. Karena Rasul manusia biasa sama seperti kita. Tapi kelemahan iman kita, iya kan iman saya dengan iman Rasul berbeda. Jangan jadi alasan untuk taat tidak bisa mengikuti Rasul. Harus terus berusaha seperti Rasul. Kan jelas wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lakin tustahabu lihat tahaqqaqo makna ikhlas, agar benar-benar terlihat hakikat makna dari keikhlasan. Wa yustahabu, dan disunahkan pula niyatu istiqbalil qiblah. Nah, jadi mengucapkan mustaqbilal qiblah ini hukumnya mustahab, sunnah. Usolli fardhoz zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati, hukumnya mustahab. Gitu ya. Wa adadul rakaat, dan jumlah bilangan tadi. Gitu, usolli fardhoz zuhri arba'a raka'atim. Kenapa tim? Idgham biguna. Jadi memang tajwidnya juga harus masuk juga Pak. Jadi jangan raka'atin mustaq, bukan gitu. Raka'atim mustaqan. Arba'a raka'atin ini adalah adadu rakaat. Gitu, jumlah rakaat disebutkan. Walau akhta'a fil adad ka'anna wadzuhra salasan orang lam tan akidah salatuhu. Jika salat duhur itu adalah 4 rakaat kemudian ia mengucapkan arba'a raka'ataini, nah diajar nak kapungkur rakaat subuh doang Pak. Jadi usolli fardhoz subhi raka'ataini. Jadi lapan niatnya tidak semua yang 5 waktu raka'ataini raka'ataini. Jadi lamun dipindahkan karena maghrib salasa raka'ataini arba'a raka'ataini. Atur lantan akidah salat tahu ya tidak tertunaikan salatnya. Batal, lain batal deui.
Udah salah eta mah Pak. Ya, jadi lantan akid. Masih ada juga kan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyebutkan salah rakaat ini Pak. Mungkin. Ya pasti mungkin ada. Keun ari bodoh mah. Jadi kebodohan menafikan ketentuan yang ada. Matak mending keneh bodoh sekalian. Gitu ya. Ya, lantan akid Pak tidak tertunaikan salat. Subhanallah, apa? Mana betul harus ngaji juga Pak ya. Gitu. Lantan akid tidak tertunaikan salat. Usolli fardhos subhi rakaataini. Jadi bukan usolli fardhos subhi isnata rakaataini, bukan isnata rakaataini. Kalau isnata rakaataini jadi 12 rakaat. Jadi tambah parah. Sudah dihilangkan adadnya, yang disebutkan adalah ma'dudnya saja, rakaataini. Nah, gitu. Kalau yang 1 rakaat contoh witir kan 31 ya. Gimana Pak niatnya? Usolli rakaatal witri sunnatan lillahi ta'ala. Jangan usolli rakaataini. Usolli sunnatal witri. Kalau mau usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Kalau 1 rakaat tinggal menyebutkan rakaatan. Jadi kata tadi Pak, rakaatun, rakaataini, rakaatun. Gitu ya. Jadi rakaatun itu mufrad. Jadi memang mufrad mudzakkar muannas harus ini, setiap jumlah itu memang harus latihan. Dulu kami ya senantiasa dilatih Pak. Kalau di Kobong gitu, kitabun kitabani, kutubun qalamun qalamani, aqlamun sabburatun sabburatani sabburatun. Itu untuk memisahkan antara mufrad, musanna dan jamak gitu. Nah itu. Jadi jika sholat duhur itu 4 rakaat kemudian dia menyebutkan salasa atau rakaat ini, apalagi kalau khomsa gitu Pak ya, 5 rakaat menyebutkan kalimat 5, lam tan akidah salatahu, maka salatnya tidak tertunaikan. Jadi ya ruksak, bukan batal lagi. Apa-apa? Ruksak. Ya sholat gitu. Baru saja di dalam apa-apa? Talapun. Makanya awas, hati-hati di dalam talapun. Gitu. Makanya kenapa mesti talapun ujug-ujug apa-apa? Niat, kan niat mah di dalam kolbi. Kan liyu'awina al-qalba, untuk apa? Menolong hati agar ada ketetapan yang pasti. Karena kenapa? Yang diukur itu bukan ukur ucapan, tapi yang diukur itu adalah hati. Makanya abdi mah darumaos Pak, lemah iman. Dek salat esok usolli fardhoz zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya masih menyebutkan gitu karena saya sadar iman saya masih lemah. Takut tatkala Allah usolli fardhos subhi atuh jadi teu salat. Gitu. Nah itu Pak. Nah, jadi apa? Usolli dan tidak usolli saja masih bukan masalahnya diperdebatkan. Merasa diri iman saya masih lemah, terus harus dipupuk dengan apa-apa latihan. Ya bagusnya mah nggak usah usolli, langsung saja Allah, gitu Pak ya. Nah itu karena kenapa? Da usolli diucapkan sebelum apa takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Nah itu bisa dipahami Pak. Jadi yang pertama dalam sholat fardu yang harus ada di dalam niat itu adalah qasdul fi'li. Yang kedua yang harus ada di dalam niat itu jika sholat itu adalah sholat fardu, at-ta'yin, menentukan. Apakah sholat itu min duhrin, sholat duhur, au ghairaha, atau yang lainnya, litatamayyaza, ya, untuk memisahkan, membedakan ansairi sholati dari seluruh apa sholat-sholat gitu. Jadi harus ditentukan usolli fardhol asri gitu. Bisa mungkin Pak ya.
Salisuha, satu lagi saja. Yang ketiga, al-fardiyatu, yang mesti ada di dalam niat jika sholat itu adalah fardu adalah al-fardiyatu, mulahadzatul fardiyati wa qasadaha, memperhatikan gitunya. Al-fardiyatu, kefarduannya, wa qasadaha, dan juga menentukannya. Fayulahidha wa yaksudu kaunas sholati fardhan, dan memaksudkan apakah sholat itu adalah sholat fardu, litatamayyaza anin nafli. Pentingnya mengucapkan kalimat fardu itu sebagai apa-apa? Bukti membedakan apakah yang dilakukan ini sholat sunat, apakah sholat fardu. Tuh. Jadi harus dibedakan. Memang di dalam kaidah usul fikih ini ada khos, ada am, gitu Pak ya. Ada maklum, ada majhul. Nanti harus belajar dulu Pak. Dulu juga masalah usul fikihnya. Jadi memang ini khos. Jadi yang fardu ini ya harus khos, dihususkan. Kenapa? Untuk membedakan. Karena jumlah sholat ini diantaranya ada yang fardu, ada yang sunat. Nah, untuk yang fardu maka harus khos, harus ada kalimat apa? Fardiyah. Fala tajibul fardiyatu bi sholati sobi. Tentu bagi bocah, bocah itu berarti yang belum taklif Pak ya, 5 tahun, 7 tahun gitu Pak ya, 10 tahun. Nah, dia tidak wajib untuk mengucapkan apa? Fardiyah. Karena kenapa? Ya derajat sholat bagi dirinya belum fardu, masih apa Pak? Masih sunat. Li'anna sholatahu taqo'a naflan ittifaqon. Menurut pendapat ittifaq ulama, sholat sobi itu adalah ya sholat sunat saja, bukan sholat apa? Nafal. Jadi kalau bocah nggak apa-apa nggak mengucapkan fardu juga. Tapi kenapa bocah gitu Pak dari sekarang masih apa? Dilatih anak-anak usolli fard agar terbiasa. Nah, jadi kalaupun toh tidak mengatakan fardu untuk bocah mah tidak menjadi masalah gitu Pak ya. Nah, tapi kalau untuk bapak mesti mengucapkan apa? Fardu gitu Pak ya, harus ada farnya. Bihilafil mu'adah, berbeda tentu dengan sholat mu'adah. Fafiha khilafun, di dalamnya ada khilaf. Wa inna ma wajabat niyatul fardiyah ala sobi fi sholatil janajah. Tapi kalimat fardiyah itu bagi sobi wajib jika sobi tersebut mengikuti sholat jenazah gitu. Gimana Pak sholat jenazah niatnya? Usolli ala hadal mayyiti, kalau laki-laki Pak ya, sholli ala hadal mayyiti, sebatkeun saha mayyitna fulan bin fulan, arba'a takbiratin, jumlahnya harus ada, arba'a takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Harus ada fardonnya Pak. Kan tadi syarat sholat fardu itu yang harus ada di dalam niat harus ada fardiyah, baik itu sholat yang sifatnya fardu ain atau sifatnya fardu kifayah. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardol kifayati lillahi ta'ala. Nah itu. Nah, bagi sobi tetap Pak mesti abda fardiyah. Li'anna sholatahu, karena sholatnya, li'anna sholatuhu, sebab sholatnya lama kana lisqatil fardi anil mukallifin i'tibaru biha, akan menggugurkan keparduan terhadap orang-orang yang mukallaf. Oh, jadi maaf Pak, sepuhna mah teu araya daramel sadayana ka sawah. Anu netepan mayit teh bocah sadayana tah geus kagugurkeun eta teh Pak. Kusaha ku bocah anu ngalaksanakeun netepan jenazah. Makanya seyogianya bocah pun juga dalam fardu kifayah sholat jenazah mengucapkan kalimat apa? Fardunya. Jadi yang tidak mengikuti
Bapak-bapak sudah terwakili oleh siapa Pak? Oleh bocah. Kan hukumnya fardu kifayah gitu. Pilih nuju saribuk gitunya bapak-bapak. Nu ayangan barudak keur arulin keur arameng sakola begitu. Sudah tergugurkan Pak gitu ya. Gitu. Ya nasi ini sekarang fardu anil mukallifin terhadap ya orang yang taklif. Itibaro biha dalika wala budda minal muadah, harus dari muadah itu wal mandurah dan dinadarkan min niyatil fardiyah. Ya sama halnya dengan sholat muadah dan sholat mandurah min niyatil fardiyah, tentu harus ada apa? Kefarduannya ya, tetap dalam sholat muadah dan mandurah. Walakin tapi yakumu niatan nadriyah, niat nadriyah bil mandurah, di dalam mandurah maqama dzalika, ya menempati derajat itu. Nah itu Pak, kaitannya dengan sholat fardu yang harus ada di dalam niat itu ada berapa Pak? 3. 1 harus ada qasdun fi'li, yang kedua harus ada ta'yin, yang ketiga harus ada fardiyah. Nah itu mungkin Pak, ada yang ditanyakan dulu? Boleh Pak? Lanjut saja. Apa? Perbedaan belajar dengan sholat ini masih belum paham. Ya. Yang mewajibkan sholat Allah, yang mewajibkan belajar siapa Pak? Yang mewajibkan apa jelas tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu siapa yang berkata Pak? Rasulullah. Berarti derajat belajar adalah, kan Rasulullah tidak akan memerintahkan kalau tidak ada perintah dari siapa? Allah. Jadi yang merintah belajar ya Allah juga. Allah juga. Nah itu. Karena buktinya pada susah untuk belajar. Buktinya masih pada susah belajar. Ayo terus tingkatkan belajar Pak. Memang Pak punten, ulah sok ngarasa cekap ku ilmu nu geus nu aya dina diri. Nah itu. Kadang-kadang orang teh sok geus ngarasa cukup ku ilmu nu aya, padahal salat salah keneh. Ya, nu mawi teu ngukur diri gitu. Naon cenah da kitabna ge ieu mah madhab anu. Gusti nu Maha Agung masih keneh mos urusan madhab, urusan ilmu. Ya belajar, pelajari saja berbagai macam. Kenapa Pak? Dalamun langsung karena madhahibul arba'ah mal lieur atuh Pak. Sok satu madhab saja dulu. Baru nanti kita madhahibul, kan ada nanti kalau mau ya belajar bidayatul mujtahid Pak. Biar nanti karena kenapa? Kalau seperti begini dasar tidak ada disuguhkan dengan berbagai macam pendapat para ulama, karek dina ieu hiji kitab oge perbedaan anak aya geus lieur deui. Komo upami gitunya. Tah nu mawi tadi teh Pak, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Kan ilmu teh ain, ari ain teh kan calangap Pak. Nu mawi kana ilmu mah kedah salawasna naon? Haus, calangap. Kan calangap teh lapar, haus. Gitu. Kemudian lam, kurang sadar, samarukna tambah ilmu teh tambah hina, padahal tambah ilmu itu ain lam, menjulang tinggi ke atas. Yarfa'illahu alladzina amanu utul ilma darajat. Da urang mah hayang we hina, mata anger hayang we bodoh. Kan darajat akan diangkat derajat Pak. Yakin yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat, akan diangkat derajat. Nah, kemudian dia ketiga mim, jika sudah punya ilmu ya mim itu ke bawah, harus tawadu, hadap asor, DP da biasa nama upami nu nong toreng nyariosna nandakeun kabodohan diri, tong kosong. Gitu. Yang berilmu, yang berisi mah ya coba tong usi Pak di babu. Senanya nyepep begitu kan. Ayo tong kosong mah montrang. Nah, numawi gitu Pak ya. Jadi jangan pernah merasa cukup. Andaikan lautan dijadikan tinta,
untuk menulis ilmu Allah nggak akan habis. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu nu dipasihkeun ka anjeun teh saur Gusti Allah illa qalila. Illa teh istisna, qalila mustasna ilaih. Wah, Pak, coba ilana istisna, qalilana mustasna ilaih, saeutik tina saeutik. Satay kukuna oge henteu. Samenel tah upami dibahasakeun mah. Tapi urang wah geus gagah ye, geus diajar naon Pak? Sapina padahal mah can tamat. Subhanallah. Itu Pak ya, betul Pak Kiai gitu ya. Pernah merasa cukup dengan apa ilmu sampai apa kewajiban yang ilmu teh timimiti di ais dugikeun ka di pais. Kan minal mahdi ilala di timimiti di ais nepikeun ka di pais tadi bungkus Pak. Gitu subhanallah akbar. Itulah kaitannya dengan apa? Belajar ya. Insya Allah banyak sekali Pak dalil-dalil. Belum setiap langkahnya menjadi apa-apa mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Orang yang dari rumah niat tolabul ilmi satu acan ngalengkah geus dihampura dosana Pak. Subhanallah. Di bibita eta kusangkan daek tapi anggar we teh daraek beuki saeutik ngaji. Subhanallah, makanya ya tumbuhkanlah kesadaran diri pentingnya apa ilmu manis. Nah, nu kitu Pak konteks laras. Hiji dipaksakeun. Kadua dibiasakeun. Katilu disadarkeun. Kaopat diikhlaskeun, kewe ikhlas manuturkeun. Dipaksakeun, dibiasakeun, disadarkeun, diikhlaskeun. Eta dipaksakeun, dibiasakeun, disadarkeun, diikhlaskeun kasopondok. Nah jadi kasopondok kasapanya mawi kunci nama jeung doa anu paling mujarab mah Allahumma paksakeun. Insya Allah ya tunduh-tunduh oge paksakeun we heula minimal Kamis subuh, Sabtu subuh, Minggu subuh insyaallah ya. Alhamdulillah cukup ya dulu ya. Cukup baru sholat fardu saja, insya Allah kita mendapatkan yang bermanfaat. Atuh Pak, kalau untuk bukunya sebetulnya mah ada terjemahnya Pak, bisa dibeli terjemah Kasifatus saja ada ya terjemah. Ada berapa jilid? Ada ya 3 jilid. Kalau terjemah matannya saja nggak apa-apa Pak. Terjemah matannya saja. Kalau terjemah matan mah ngan 3.000 ribuan. Upami terjemah kasifahnya mah ya hampir karena 200-an. Satunya itu satu jilidnya 60.000 kalau ada. Banyak sekarang mah di online Pak. Alhamdulillah sudah sungguh sangat dimudahkan. Tekedah lieur teuing maca Arab gundul. Gitu nah, resepna Arab jabri. Biasa Arab gundul. Nah gitu. Ada Pak, boleh silakan dipesan aja di online Pak, terjemah Kasifatus saja. Gitu, bisalah. Cukup dengan membaca aja tidak harus digurukan. Nah, yang jadi masalah itu. Karena kenapa? Kita itu punya ilmu harus nyanan. Nyanan itu apa? Harus bersandar. Bising kena kadituna apa-apa. Salah kaprah lamun teu ngagu digurukeun. Namanya kan meser kitabna ongkoh atau ngagurukeun ongkoh. Ayeuna meser kitab ada geus meuli ieu ka harti sorangan kade bisi sesat. Nuju tadarus, nuju ngadres didinya bilih aya setan. Yang berguru, yang berilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan.
gitu. Diajar salah keneh di tengah guru mah. Itunya jadi setan gurunya. Ya perlu menyanadkan keilmuan supados mu'an-an. Gitunya ya mu'an-an teh dugilah ilmu nagikeun ka Kanjeng Rasul. Nah itu Pak. Nah upami autodidak belajar sendiri mah pusing Pak. Ya pusing, tapi akan lebih bagus kita punya tapi ngagurukeun ongkoh insyaallah, karena keterangan-keterangan yang lain juga akan lebih luas lagi insyaallah. Alhamdulillah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi baligh rasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.